Teori humanisme Abraham Maslow. Teori Abraham Maslow dimasukkan ke dalam paradigma traits karena teori ini menekankan pentingnya peran kebutuhan dalam pembentukan kepribadian. Abraham Maslow akhirnya menjadi orang pertama yang memproklamirkan aliran humanistik sebagai kekuatan ketiga dalam psikologi. Humanisme menegaskan adanya keseluruhan kapasitas martabat dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri atau self-realization. Humanisme yakin bahwa manusia memiliki di dalam dirinya potensi untuk berkembang sehat dan kreatif. Dan jika orang mau menerima tanggung jawab untuk hidupnya sendiri, dia akan menyadari potensinya, mengatasi pengaruh kuat dari pendidikan, orang tua, sekolah, dan tekanan sosial lainnya. Pandangan humanisme dalam kepribadian menekankan hal-hal berikut. Yang pertama, holisme, menegaskan bahwa organisme selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian bagian atau komponen yang berbeda. Jiwa dan tubuh bukan dua unsur yang terpisah, tetapi bagian dari satu kesatuan. Dan apa yang terjadi di bagian satu akan mempengaruhi bagian lainnya. Yang kedua, menolak riset binatang. Riset binatang memandang manusia sebagai mesin dan mata rantai refleks conditioning, mengabaikan karakteristik manusia yang unik, seperti ide, nilai-nilai, cinta, humor, musik, ilmu, dan hasil kerja berpikir lainnya. Yang menurut Maslow, behaviorisme secara filosofi berpandangan dehumanisasi. 3. Manusia pada dasarnya baik, bukan setan. Maslow menekankan bahwa manusia memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan yang pada dasarnya baik, atau paling tidak netral, bukan setan. Ia berpendapat bahwa manusia memiliki struktur psikologis yang analog dengan fisik dan bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang secara positif. Yang keempat, potensi kreatif. Kreativitas adalah potensi semua orang yang tidak memerlukan bakat dan kemampuan khusus. Dan yang kelima, menekankan kesehatan psikologis. Motivasi teori hierarki kebutuhan. Maslow menyusun teori motivasi manusia, di mana variasi kebutuhan manusia dipandang secara tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Yang pertama, hubungan antar kebutuhan. Jenis motivasi bersifat mengikat, maksudnya kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif atau terpuaskan sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi. Jadi kebutuhan psikologis harus terpuaskan oleh lebih dulu sebelum muncul kebutuhan yang aman. Sesudah kebutuhan psikologis dan rasa aman terpuaskan, baru muncul kebutuhan kasih sayang. Begitu seterusnya sampai kebutuhan dasar terpuaskan, baru akan munculnya kebutuhan meta. 2. Kebutuhan rendah versus kebutuhan tinggi. Pada umumnya, kebutuhan lebih rendah mempunyai kekuatan atau kecenderungan lebih besar untuk diprioritaskan. Namun bisa terjadi pengecualian akibat sejarah perkembangan perasaan, minat, dan pola berpikir sejak kanak-kanak. Orang yang kreatif terlebih mementingkan ekspresi bakat, khususnya alih-alih memuaskan dorongan sosialnya. Orang memprioritaskan kebutuhan kepuasan. 3. Kebutuhan dasar 1. Kebutuhan fisiologis. Umumnya, kebutuhan fisiologis bersifat homeostatik, seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat, dan seks. Kebutuhan fisiologis sangat kuat dalam keadaan absolut. Semua kebutuhan lain ditinggalkan dan orang mencurahkan semua kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini. Pemuas fisiologis dapat dipakai untuk memuaskan kebutuhan jenjang yang lebih tinggi. Misalnya, orang yang tidak puas terpuaskan cintanya merasa kurang puas secara fisiologis sehingga terus-menerus makan untuk memuaskannya. 4. Kebutuhan dasar 2. Kebutuhan keamanan atau safety. Sesudah kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncul kebutuhan
keamanan, stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, kebebasan, dan rasa takut dan cemas. Kebutuhan fisiologis dan keamanan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan. Kebutuhan fisiologis pertahanan hidup jangka pendek, sedangkan keamanan adalah pertahanan hidup jangka panjang. Kebutuhan keamanan sudah muncul sejak bayi dalam bentuk menangis dan berteriak ketakutan karena perilaku yang kasar atau karena perlakuan yang dirasakan sebagai sumber bahaya. Pada masa dewasa, kebutuhan rasa aman muncul dalam berbagai bentuk, seperti kebutuhan pekerjaan dan gaji yang mantap. 5. Kebutuhan dasar 3. Kebutuhan dimiliki dan cinta, belonging and love. Sesudah kebutuhan fisiologis dan keamanan relatif terpuaskan, kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial, dan cinta menjadi tujuan yang dominan. Kebutuhan dimiliki ini terus penting sepanjang hidup. Menurut Maslow, ada 2 jenis cinta atau cinta dewasa, yaitu yang pertama, defisiensi atau de-love, yaitu kebutuhan cinta karena kekurangan. Orang yang mencintai sesuatu yang tidak dimilikinya, seperti harga diri, seks, atau seseorang yang membuat dirinya menjadi tidak sendirian. De-love adalah cinta yang mementingkan diri sendiri, lebih memperoleh daripada memberi. 2. Being atau beloved didasarkan pada penilaian mengenai orang lain apa adanya, tanpa keinginan mengubah atau memanfaatkan orang itu. Cinta yang bertujuan untuk memberikan orang lain gambaran positif, penerimaan diri, dan perasaan dicintai, yang membuka kesempatan orang itu untuk berkembang. 6. Kebutuhan dasar 4. Kebutuhan harga diri, self-esteem. Manakala kebutuhan dimiliki dan mencintai telah relatif terpuaskan, kekuatan motivasinya melemah, diganti dengan motivasi harga diri. Ada 2 jenis harga diri. Yang pertama, menghargai diri sendiri atau self-respect. Kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Orang membutuhkan pengetahuan tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya berharga, mampu menguasai tugas dan tantangan hidup. 2. Mendapat penghargaan dari orang lain, respect from others. Kebutuhan prestise, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, dan kehormatan, serta apresiasi. Orang membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya dikenal baik dan dinilai baik oleh orang lain. 7. Kebutuhan meta, kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. 8. Kebutuhan neurotik. Menurut Maslow, kebutuhan neurotik adalah kebutuhan yang memupuk gaya hidup yang tidak sehat, dan tidak adanya keinginan untuk berusaha memperoleh aktualisasi diri. Maslow mengidentifikasi 3 kategori kebutuhan lainnya, yaitu estetika, kognitif, dan neurotik. Kepuasan dari kebutuhan estetika dan kognitif konsisten dengan kesehatan psikologis, sedangkan kehilangan kedua kebutuhan ini menghasilkan patologi. Kebutuhan neurotik juga akan mengarahkan pada patologi jika tidak terpenuhi. Mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri menurut Maslow adalah proses ketika seseorang menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat serta potensi psikologis yang unik dan berbeda. Aktualisasi diri juga disebut Maslow sebagai puncak kedewasaan dari diri manusia. Menurut Maslow, aktualisasi diri adalah kecenderungan kreatif manusia dan keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri. Aktualisasi diri juga merupakan potensi atau kemampuan diri yang seseorang mampu untuk mencapainya. Untuk mencapai aktualisasi diri, seseorang harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dasar.
seperti psikologis, keselamatan, sosial, dan penghargaan. Teori humanisme Carl Rogers. Pendekatan fenomenologi dari Rogers konsisten menekankan pandangan bahwa tingkah laku manusia hanya dapat dipahami dari bagaimana dia memandang realitas secara subjektif. Rogers adalah orang pertama yang melibatkan penelitian ke dalam sesi terapi, yang pada tahun 1940-an membuka sesi klien untuk dicermati orang lain yang masih tabu. Hakikat pribadi fenomenologis. Humanisme menegaskan adanya keseluruhan kapasitas martabat dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri atau self-realization sebagai berikut. Yang pertama, organisme berada dalam dunia pengalaman yang terus-menerus berubah, di mana dia menjadi titik pusat. Yang kedua, ada organisme menanggapi dunia sesuai dengan persepsinya. Yang ketiga, ada emosi akan menyertai tingkah laku yang berarah tujuan. Yang keempat, ada jalan terbaik untuk memahami tingkah laku seseorang adalah dengan memakai kerangka pandangan orang itu sendiri. Struktur kepribadian. Dari 19 rumusannya mengenai hakikat pribadi, diperoleh 3 konstruk yang menjadi dasar penting dalam teorinya. Yang pertama ada organisme, yang kedua ada medan fenomena, dan yang ketiga ada self. A. Organisme. Pengertian organisme mencakup 3 hal, yakni makhluk hidup, realitas subjektif, dan holisme. B. Medan fenomena. Beberapa deskripsi menjelaskan pengertian medan fenomena, salah satunya ialah medan fenomena seseorang tidak dapat diketahui oleh orang lain kecuali melalui inferensi empatik. Itu pun pengetahuan yang diperoleh tidak bakal sempurna. C. Self. Penjelasan mengenai self yang dapat disimpulkan dari rumusan Rogers. Self terbentuk melalui diferensiasi medan fenomena. Self bersifat integral dan konsisten. Self dapat berubah sebagai akibat kematangan biologi dan belajar. Dinamika kepribadian. Menurut Rogers, organisme mengaktualisasikan dirinya menurut garis-garis yang diletakkan oleh hereditas. Ketika organisme itu matang, maka ia makin berdiferensiasi, makin luas, makin otonom, dan makin tersosialisasikan. Rogers menyatakan bahwa pada dasarnya tingkah laku adalah usaha organisme yang berarah tujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya, sebagaimana dialami dan dalam medan, sebagaimana medan itu dipersepsikan. Perkembangan kepribadian. Self-concept adalah pencerahan batin yang tetap mengenai pengalaman yang bekerja sama dengan saya dan membedakan saya berasal yang bukan aku. Konsep diri ini terbagi menjadi 2, yaitu konsep diri real serta konsep diri ideal. Untuk memberikan apakah kedua konsep tersebut sesuai atau tidak, Rogers mengenalkan dua konsep yakni yang pertama ada inkongruensi, adalah ketidakcocokan antara self yang dirasakan dalam pengalaman aktual disertai pertentangan, serta kekacauan batin. Yang kedua ada kongruensi, berarti situasi di mana pengalaman diri diungkapkan menggunakan akurat pada sebuah konsep diri yang utuh, integral, dan sejati. Teori aplikasi humanisme Abraham Maslow dan Carl Rogers. 1. Aplikasi teori humanisme Abraham Maslow. Yang pertama, Personal Orientation Inventory atau SOSROM. Ini merupakan tes yang disusun berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri dan bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. Yang kedua, neurotik. Menurut Maslow, manusia itu lahir dengan keinginan dasar untuk berkembang sehat, bergerak menuju aktualisasi diri. Gagal dalam perkembangan itu akan menimbulkan neurosis dan perkembangan abnormal. Yang ketiga, psikoterapi. Menurut Maslow, tujuan psikoterapi adalah agar klien-kliennya dapat memiliki nilai-nilai kehidupan, yaitu untuk menghargai kejujuran, keadilan, kebaikan, mengsederhanakan, dan terus sebagainya. 2. Aplikasi teori humanisme Carl Rogers. Carl Rogers lebih banyak mewarnai karya akademiknya dengan teknik terapi. Mulai corak konseling ini dianggap non-directive terapi, lalu digunakan client center terapi, menggunakan maksud individualitas konseling yang setara dengan individualitas konselor dari Rogers. Pada teknik ini ingin diciptakan suasana pembicaraan yang permisif. Kesimpulan, teori humanisme oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers menekankan pada pengembangan potensi penuh individu dan pencapaian aktualisasi diri. Maslow mengemukakan hierarki kebutuhan mencakup kebutuhan fisiologis,
keamanan sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Sementara itu, Rogers menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang penuh empati, penerimaan, dan pemahaman untuk memfasilitasi pertumbuhan pribadi. Kedua teori ini menekankan pada pandangan positif terhadap manusia, penekanan pada kebutuhan psikologis yang lebih tinggi, dan pentingnya lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi. Dengan demikian, teori humanisme Maslow dan Rogers menyoroti pentingnya pengembangan penuh potensi individu dan pencapaian aktualisasi diri melalui pemenuhan kebutuhan psikologis yang lebih tinggi.